Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Risa Aulia Purba. Saya akan menjelaskan cara saya dalam mengerjakan kajian teori menggunakan referensi yang dibantu oleh Mendeley Desktop. Pertama-tama yang saya lakukan adalah mendownload jurnal yang sesuai dengan judul penelitian saya. Kemudian saya mendownload aplikasi Mendeley Desktop dan memindahkan jurnal-jurnal yang sudah saya download itu dan yang sesuai isinya dengan apa yang saya mau itu ke folder yang saya beri nama jurnal referensi. Nah, pertama-tama yang kita amati dari jurnal referensi saya ini adalah ketepatan ini. Autorsnya harus nama pengarang, title-nya harus judul dan sesuai dengan ketentuan harus kapital setiap di awal kalimat, tahun, jenis jurnal itu harus terisi dan masih ada yang belum ini ya, ada yang belum lengkap. Misalnya ini, nah judul ini harus huruf sesuai dengan ketentuan. Kita bisa mengcopy, kemudian kita pindahkan ke dokumen baru seperti ini. Kita tinggal ubah menjadi kapital di setiap awal kalimat. Kita copy lagi, kita kembalikan sini. Nah, jadi sesuai ya. Kemudian jurnal, kita buka jenis jurnalnya apa, JPBJ ya, Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang. Kita ketik jurnal Pendidikan Bahasa Jepang ya, tahun 2019, volume 5, isu atau nomor 2 dan halamannya sudah otomatis. Oke. Jika sudah benar, mari kita lihat lagi. Ya, ada yang belum ya, yang ini masih kosong. Kita buka. Yang belum. Ini judul penelitiannya sudah benar, authors atau penelitinya Siti Yunanik, ya. Ini tidak perlu. Ya. Kemudian jenis jurnalnya, nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan dan Pengkajian. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan Saintika. Tahun 2019, volume 2, nomor 2, halamannya sudah tepat ya. Nah, setelah tadi kita membaca semua jurnal-jurnal ini, kita dapat menandai hal-hal penting atau sesuatu yang kita anggap penting dan dapat dijadikan kajian teori. Misalnya kita buka, nah, saya menemukan ini, pengertian penguatan. Nah, caranya mudah. Ini adalah cara saya sendiri agar kita dapat dengan mudah menandai halaman. Misalnya kita buka misalnya punya, ya bolehlah rohani saja ya. Misalnya kita menganggap kalimat ini penting, kita tinggal klik ini dan kemudian akan tertandai ya, begitu. Jadi menurut saya ini adalah penting, maka ini harus saya kopikan sesuai dengan sebelumnya saya sudah membuat
tentang judul saya yang kira-kira berkaitan dengan judul saya. Ini didapatkan ketika saya membaca berbagai jurnal dan juga buku. Saya mempunyai 2 variabel judul penelitiannya, yaitu penguatan dan motivasi. Oleh karena itu penguatan saya beri warna berbeda dan motivasi saya beri warna yang berbeda untuk dapat membedakannya. Yang penguatan itu ada pengertian, manfaat, tujuan, komponen, dan penggunaannya. Sementara motivasi itu ada pengertian, fungsi, indikator, nilai motivasi, dan cara menggerakkan. Nah, ini semua tidak terdapat semuanya di jurnal yang saya akan perlihatkan, tapi ada juga dari buku dan dari jurnal-jurnal lain yang tidak bisa semuanya saya tampilkan di sini. Baik kita contohkan. Yang pertama tadi tentang penguatan atau pengertian penguatan berarti ya. Jadi kita copy dari sini saja. Ya, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dokumen ini. Dan dokumen ini harus kita atur dulu. Ya. Jadi dia bilang menurut Uzair Usman. Ini masih menurut Uzair Usman itu ya. Jadi kita harus mengetik ini tuh. Kita mengutipnya dari jurnal apa. Dan bisa kita kutip dari, kita buka reference, insert citations, go to Mendeley, dan kita tinggal klik petik. Nah, berarti kita mengutipnya dari Rohani et al. Bahwa penguatan adalah segala bentuk respons, ya. Semua, ya. Nah, setelah kita mengutip dari situ, kita harus buat daftar pustaka. Hal ini sangat penting ya. Biasanya kita sering lupa ketika kita mengutip di atas, tapi kita lupa mencantumkannya di daftar pustaka. Caranya mudah, tinggal kita kembali ke Mendeley, kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, jadi begitu ya. Kemudian selanjutnya kita buka menurut Gutoro Trisetyo. Apa yang sudah saya tandai di sini? Itu tentang, ya sudah ada tandanya ya. Itu tentang pengertian penguatan juga dan tujuan penggunaan penguatan. Nah, ada 2 yang penting dari sini. Bukan berarti ini tinggal kopas-kopas saja ya, tapi ini merupakan referensi dan kita harus menyimpulkannya sendiri, tapi tidak bisa saya lakukan sekarang karena fokusnya adalah mencari sumber dari jurnal terlebih dahulu. Kita langsung kutip. Nah, kita buat garis paragraf. Jadi penguatan merupakan dorongan atau motivasi ekstrinsik yang sering digunakan guru untuk ya. Dan kita bisa mengutip langsung ini dari seperti tadi, reference, insert citations, go to Mendeley, dan tinggal kita buat petik saja. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita petik tadi, kita harus kutip ke daftar pustaka. Maaf. Kita tinggal copy, kita pastekan ke daftar pustaka. Nah, jadi sangat praktis ya. Ya, setelah itu kita buka tadi Gutoro, masih ada yang penting ya, yaitu tujuan penggunaan penguatan. Nah, kita bisa ambil tujuan penggunaan penguatan. Kita kopikan. Itu di tujuan berarti.
Ya. Tujuan penggunaan penguatan menurut Marno dan kawan-kawan, berarti menurut Marno, tapi kita harus benar-benar mengutip dari jurnal yang kita ambil. Berarti kita ketik dalam, kemudian reference, insert quotations, citations maksudnya maaf, go to Mendeley, dan tinggal kita petik. Ya. Tujuan penggunaan penguatan menurut Marno dan kawan-kawan dalam Gutoro 2017 adalah ya, belum selesai, belum lengkap sepertinya, serta mendorong munculnya. Ya. Sangat praktis ya. Nah, tadi sudah kita kutip di daftar pustaka menurut Gutoro. Selanjutnya kita akan mengutip menurut Wulandari. Apa sih yang sudah ditandai di sini? Itu tentang, kita lihat apa yang sudah saya buat poin-poin di sini. Berarti itu sepertinya masuk ke penggunaan penguatan. Kita copy. Tapi sebenarnya membuat kajian pustaka ini bukan hanya mengcopy paste, tapi saya mengambil referensi terlebih dahulu sebelum, sepertinya agak kacau tulisannya, kita ganti saja menggunakan referensi yang lain. Menurut Hamdu Gulam, nah ini sudah saya tandai sehingga tidak sulit mencari. Itu tentang pengertian motivasi ternyata. Oke, bisa kita ambil. Pengertian motivasi belajar berarti. Ya. Menurut Clayton Alexander dalam Nasar. Nah, kita tidak mengambil dalam Nasar, maka kita buat dalam sesuai dengan kutipan kita ya. Di reference, insert citations, go to Mendeley, dan tinggal ambil tanda petik saja. Ya. Sengaja saya buat dua warna yang berbeda agar tidak bingung ya. Setelah kita tulis, setelah kita kutip di atas, maka kita harus menuliskan daftar pustakanya di sini. Dengan cara klik, tinggal di copy, kemudian pastikan saja. Ya. Setelah itu tadi masih ada kata-kata yang penting sepertinya ya. Indikator motivasi ya, berarti indikator motivasi. Maka kita copy, kemudian pastekan ke sini. Kita ubah ya. Untuk meningkatkan motivasi belajar menurut Abin Syamsuddin M, yang dapat kita lakukan adalah kita harus objektif ya. Jadi benar-benar ditulis kita mengambil referensinya dari mana. Lagi-lagi tidak bosan saya ingatkan, harus dikutip ya. Ya.
Kita cek. Iya, sepertinya sudah ya. Kita lihat lagi dokumennya. Ya, tadi sudah dituliskan ya menurut Hamdu. Kemudian bisa kita cari lagi yang lain. Yatim, menurut yatim. Nah, ada penerapan reinforcement yang efektif, memperhatikan prinsip-prinsip. Apakah prinsip-prinsip sudah ditulis tadi? Prinsip-prinsip. Nah, berarti prinsip-prinsip termasuk penggunaan. Karena penggunaan ini harus berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, kita kopikan. Sekali lagi, referensi ini sub-sub dari kajian teori yang saya buat, saya dapatkan selain dari jurnal juga dari buku dan jurnal-jurnal lain ataupun skripsi yang tidak bisa dilampirkan di sini. Ya. Kita buat menurut siapa di sini? Menurut reference lagi. Insert citations, go to Mendeley. Tinggal dikutip saja. Menurut yatim. Ya. Setelah kita kutip, tidak bosan, saya ingatkan untuk selalu menulis daftar pustakanya. Menurut yatim, kita copy saja. Kemudian kita tulis di sini. Ya. Nah, begitulah seterusnya yang dapat kita lakukan untuk menulis dari daftar pustaka dengan menggunakan bantuan aplikasi Mendeley Desktop. Tentunya lebih mudah dan lebih praktis sehingga kita tidak mudah lupa dan penulisan kita itu bersumber dari daftar pustaka yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.